Gimana tuh pengalamannya, Kak? Ya, pengalamannya Maksudnya kalau apa ini? maksudnya apa ini langsung keluar. Ya kalau saya, ya dia kan nggak mau disalahkan ya. Saya superstar, kemudian dia dominan, sedangkan saya kan ada pendampingnya ya, compliant gitu, dan ada pendampingnya pendampingnya perfeksionis dan harmoni ya, si kalem. Nah, saya memakai perfeksionisnya gitu. Jadi kembalikan lagi ke aturan. Ya, tadi kan dengan data, tadi udah ya, dengan data, fakta, detail, Ya, ya, dengan gitu data. ya. Terus tetap juga kalau Dengan kita aturan. superstar ngomong sama si Kuat itu, ya sudah, kita harus seperti performanya si Kuat, harus to the point gitu, to the point gitu. Terus ngomongnya juga sambil jangan nanti ya ini. Nah, kecuali istri ke suami ya gitu, karena biar dapet cicis gitu kan. Itu beda. Nah, itu harus ada si Iya, iya. manjanya itu kan yang tadi Kak Dani tanya ya. Iya, iya. Tuh. Kak, kalau tadi yang Kanu tuh tanya katanya, ini teman-teman boleh tanya kalau apa ke apa, misalnya kayak barusan ada Ya ide boleh Nur, tanya. kalau si kuat ke si kuat gimana, Kak? Nah, si kuat itu Rame ya? kadang-kadang kan mereka pada punya idealis masing-masing ya. Punya idealis masing-masing, punya maksud masing-masing. Terus tentunya dia punya hasil yang diinginkan juga masing-masing. Ya, jadi keras ketemu keras ya, keras ketemu keras. Jadi jangan terlalu keras ya. Jadi karena sama, seharusnya sudah paham. Santai aja gitu loh, santai aja. Berikan kesempatan ketika ngomong, berikan kesempatan pada yang yang diajak bicara untuk berpendapat dulu. Oke, ngasih kesempatan ya gitu ya. Ya, Oke, jadi karena kan sama. kalau saya bayangkan begini berarti konkretnya ketika berhadapan dengan si kuat, kalau kita misalnya saya si kuat, saya menyadari saya juga si kuat dan dia juga si kuat. Oke, yang strategi yang perlu dilakukan adalah memberikan waktu untuk berpendapat dan argue gitu ya. Ya, Dan nanti memberikan kesempatan untuk berpendapat. dan ada kesepakatan kapan kita mau berbicara, kapan juga kita berhenti gitu ya. Seperti itu supaya lancar gitu kan, komunikasi lebih efektif ya. Ya, biasanya Saling kalau si kuat sama menghormati si ya. kuat kan sama-sama ya. Orientasinya adalah hasil. Jadi ketika misal saya kuat ya, Kak Dani juga kuat. Saya akan ngomong sama Kak Dani, gue mau kelas ini minggu depan running loh ya, gitu kan. Menurut lu gimana? Oke. Nah, menurut lu gimana? Gitu kan. Terus ya boleh juga. Jadi membuat kesepakatan baru. Oke. Gitu. Kalau yang satunya ngomong, janganlah minggu depannya lagi deh atau tanggal sekian. Kenapa? Nah, buat kesepakatan karena sama. Ya, tetapi Tapi jangan sampai semuanya sesuai dengan data dan fakta ya. Ya. Kalau si kuat tuh. Ya, pokoknya orientasinya adalah hasil. Ya, karena si kuat ini kalau mengerjakan sesuatu nggak ada hasilnya, dia nggak akan kerjakan. Ya, hasil tuh bisa apa aja ya? Bisa Hasil itu bisa apa penghargaan, aja. bisa uang, bisa apa gitu ya. Ya, Oke. betul. Nah, yang harus teman-teman waspadai adalah ketika superstar ketemu dengan superstar. Ya, oke. Menarik. Ya. Gimana tuh, Kak? Ketika superstar ketemu dengan superstar, dia akan berbicara mimpi tanpa action. Rame tuh, Iya. kan? Jadi rame. Iya, Jadi, iya. iya nanti gini ya kelasnya gini. Iya, nanti diginiin. Nah, akhirnya ketika berbicara lupa dengan actionnya. Gitu. Itu Dengan goalsnya hati-hati. juga ya. Ya, lupa dengan goalsnya. Nanti pas pulang,
ih kan tadi gue mau ngomong itu, kenapa jadi ngomongnya itu, gitu kan. Nah ini Kak, kalau misalnya ini ada sebuah apa ya saran nggak sih kalau misalnya kayak kalau taruhlah ada orang-orang si kuat dan si kuat itu nggak nyadar juga atau superstar sama superstar juga nggak sadar. Ini perlu ada pendamping yang lain nggak? Orang ketiga gitu yang dipunya karakter yang lain gitu. Nah, biasanya kalau superstar dengan superstar ketemu atau si harmoni dengan si harmoni yang nggak enakan, mau kapan ya, mau Hmm, kapan? hmm. Iyalah, terserah kamu. Oh ya terserah, aku Nggak ada juga deh terserah keputusan. kamu gitu. Nggak bisa ngambil keputusan. Nah, biasanya kita kalau kita sadari hanya berdua, jangan berdua gitu ya. Kita Hmm, ajak teman yang lain gitu. hmm, Jadi berkomprominya dengan teman yang lain. Jadi hmm, nggak hmm, jangan dua. Misalnya kita sadar, oh gue sangui, gue superstar, lu superstar gitu kan. Ih, terus hmm, gimana? Udah kita ajak lagi deh satu gitu. Jangan hmm, superstar hmm, lagi gitu kan. Karena hmm, nggak action gitu. Kita ambil tipe lain karena tipe lain itu hmm, bisa tipe perfeksionis ya, atau mungkin kita hmm, butuh si kuat untuk jadi manajer kita, untuk hmm. mengingatkan. Karena orientasinya adalah hasil. Oke, yang dua itu lebih ke hasil ya Kak ya, si kuat dan si perfeksionis itu. Ya, Oke, dia tipe orang yang nggak senang bertele-tele. oke. Jadi teman-teman kalau mau bergosip, penyeimbangnya ada si perfeksionis atau si kuat ya, biar Ya, nggak kepanjangan kalau betul. meeting. Karena kalau si superstar, kalau di ilmu kita ya, itu Hmm. C4 mulu. Iya, iya. Itu aja terus-menerus ya. Ya, kondisi ideal, kondisi Gambaran ideal. Oh ya, idealnya. nanti kalau Iya. kita punya kelas, uh, Impian-impian. iya, kalau kita punya kelas, muridnya sekian, dapatnya sekian loh. Wih, asik banget. Nanti materinya ya gini-gini. Kapan actionnya gitu kan. Oke. Nah, ini juga makanya ini perlu aware juga ya. Kita di mana terus apa? Dreaming, iya Butuh betul Mbak bantuan Diana. siapa? Ya, Ya, daydreaming yang makanya tadi ya. mm, Bunglon ketemu Bunglon gimana, Kak? bunglon ketemu Ya, Bu. bunglon seperti kelas Ya, sebelah Bung. gitu kan. Bunglonnya makanya kalau bunglonnya sadar sih nggak apa-apa. Iya, Ya, kamu tadi ada betul. pertanyaan dari Pak Eka nih. Kalau Mm-mm. bagaimana mengetahui bentukan karakter kita katanya. Kurang lebih gitu yang saya baca tadi. Mungkin masih di atas gitu. Kalau sebentar, Pak Mm-mm. Eka tadi bisa bisa mengidentifikasi karakter Pak Eka sendiri nggak? Boleh dijawab nggak, Pak? Boleh unmute juga. Makasih Kang. Ya, Pertanyaan dari istri sebenarnya. Jadi kalau oke. saya bisa lihat, cuma pertanyaan dari saya sendiri itu Hmm? saya lagi coba mikir gimana saya gabungin pelajaran sekarang dengan pelajaran kita yang sebelumnya ya. Masalah kita kan bicara Ya, ya. tentang diri sejati, kita bicara access consciousness yang semuanya netral. Sementara kita Hmm. sekarang melihat bahwa orang-orang itu punya personality traits gitu. Jadi Ya. makanya saya pikir lihat personality traits itu kan sebenarnya bisa dilihat dari mana asalnya dan kita bisa rubah. Kalau kecuali kalau Hmm. datang itu dari lahir gitu dari DNA ya, itu mungkin Hmm. susah rubah dan kalau itu benar terjadi begitu mungkin kita bisa bikin bayi yang dengan personality trait tertentu dong kalau gitu logikanya. Jadi makanya gitu, gimana sih ngebedainnya sesuatu yang bisa kita rubah kalau kita kembali ke asalnya dari mana datangnya ini personality trait atau Oke. mana yang benar itu bawaan dari lahir dan kalau dari lahir dari mana datangnya gitu loh. Sumbernya apa? Oke. Apakah DNA atau ada yang lain gitu? Pertanyaannya itu sebenarnya kan. Iya. Uh, Oke, oke. Bentukannya si karakter aslinya gitu, kasih personality-nya itu dari mana? iya, Dan nanti mungkin saya tambahin. iya. Oke. Teman-teman bisa beli buku tentang personality plus ya, atau bukunya nanti saya share ya, saya share ke Kak Dani, Kak Dani Hmm. nanti yang akan share ke teman-teman ya. Nah, Hmm. personality plus ini itu memang adalah bawaan
lahir ya, karena ini ada di dunia psikologi kan, bawaan lahir. Jadi kita bisa lihat bentukannya kalau tidak diidentifikasikan dengan trait ya. Pada saat anak-anak itu sebetulnya sudah terlihat ya tipe superstar. Ya superstar itu yang senang ketawa, riang gitu kan, nyanyi, si bodo amat gitu kan. Kemudian ada tipe yang kalem aja ya, diem, pemerhati, ya. Kemudian juga ada tipe yang sering marah. Nah, anak-anak yang sering marah gitu ya, kemudian sering tantrum, itu biasanya anak-anak yang si kuat tipenya. Ya kalau ada maunya harus, gitu, ada maunya harus. Nah, kemudian juga kalau tipe-tipe si perfeksionis itu biasanya dia dari kecil itu sudah rapih ya. Belajar pun nggak usah disuruh-suruh. Gitu. Dia punya ritme yang sudah teratur. Ya, sebetulnya ini ranah-ranah dunia psikologi, tapi banyak buku-bukunya dijual, nanti bisa googling juga tentang personality plus. Nah, silahkan teman-teman bisa beli, atau nanti saya punya e-booknya yang bahasa Indonesia, nanti saya share ke Kak Dani, nanti supaya Kak Dani memberikan ke teman-teman. Ya. Boleh, siap. Itu ya Pak Eka. Oke. Saya boleh menambahkan ya Kak Mut ya. Jadi Pak Eka, jadi dari pelajaran sebelumnya itu bahwa karena kita juga suka ke arah spiritual juga Kak Mut. Jadi diri sejati ini kan kesadaran itu yang murni gitu ya, tanpa bentukan. Tapi kalau saya mengingatkan kembali bahwa sejati yang kita datang ke bumi ini itu dia mempunyai masuk ke sebuah jiwa. Nah, jiwa ini kita punya personality, punya ego. Kan saya bilang waktu itu ketika datang ke dunia pasti dia punya ego, nggak mungkin nggak ada, ya, karena untuk membentuk personality. Nah, jadi kayak apa ya? Oh kayak gini, misalnya, si listrik itu datang menghidupkan laptopnya apa aja? Kan banyak mereknya. Nah itu personality tipe-tipenya. Ya, nah di sini maksudnya adalah kita tahu nggak tipe kita tuh datang ke bumi ini tipe yang seperti apa, ya. Misalnya kayak saya kan seorang yang harmoni, itu kan saya tahu. Nah, kalau kita hubungan dengan akses, misalnya dengan kesadaran, saya sebagai harmoni itu kontribusi apa seorang harmoni ini untuk dunia ini? Dan bagaimana saya berkontribusi dengan si kuat, dengan si perfeksionis, dengan dengan superstar misalnya, bagaimana gitu kan supaya efektif gitu ya gitu. Nah ini perlu pemahaman ini. Jadi nggak mungkin ketika datang ke dunia ini benar-benar murni, karena mau ngapain kan nggak ada bentukan softwarenya apa gitu kan gitu, tipenya OS-nya OS apa sih, nggak ngerti gitu kan, karena yang namanya ruh sejati itu hanya kemurnian aja gitu kan. Tapi kan ketika datang perlu ada sesuatu yang tipe atau ego. Makanya ego saya bilang bukan dimusnahkan, bukan dibinasakan apalagi gitu ya, tapi dibimbing gitu kan. Seperti misalnya kalau Pak Eka misalnya tipenya tipe perfeksionis misalnya gitu ya. Nah, tipe perfeksionis yang dipahami ini mohon minta bimbingannya gitu kan, dari diri sejati ini atau the self gitu ya, agar saya sebagai profesionis itu bisa menjalankan peran di kehidupan ini dengan efektif gitu kira-kira Pak Eka. Bisa dipahami nggak Pak Eka? Oke, bisa ya. Oke. Sip. Ada yang lain nggak pertanyaannya? Yang baru profesionis ke si kuat, harmonis ke kuat, udah, si kuat udah, superstar ke superstar sudah. Ada yang bertanyakan lagi? Ke mana lagi?
Nanti saya bagikan PDF-nya buat materi malam ini buat teman-teman supaya teman-teman bisa tahu bagaimana berkomunikasi dengan personality lain, bahkan personality yang sama dengan kita. Seperti itu. Tapi yang tadi tidak ada identifikasinya, Kak. Kalau tadi di slide yang tadi itu kan hanya si kuat. Oh iya, ada. Saya ada ya, kebetulan ya tadi saya potong, tetapi nanti saya berikan ke teman-teman full ya, termasuk nanti ada sumbernya dari mana ya. Sip. Karena sebetulnya saya mengajarkan tentang komunikasi sesuai dengan personality ini sudah sejak tahun 2011 ya. Kebetulan saya punya komunitas smart parenting ya, dan ketika kelas untuk komunikasi efektif ini itu dilakukan kelasnya 1 bulan ya, kemudian dia harus memberikan hasilnya seperti itu. Dan hasil bagaimana anaknya sekarang. Karena dia harus orang tua harus seperti bunglon gitu kan. Ya apalagi kalau di rumah itu dengan pasangannya berbeda. Kemudian anaknya juga 2 berbeda seperti di rumah saya gitu kan. Oke, Kak. Sebagai penutupan apa sih, Kak, pentingnya komunikasi efektif ini, Kak, dalam kehidupan, terutama dalam hubungan ya? Betul. Ya tentunya ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik ya, dengan baik itu dengan semestinya ya, sesuai dengan orang yang kita ajak bicara, pasti adalah kita senang ya, karena tujuannya komunikasi adalah kita mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan seperti apa yang kita mau ya, dan artinya juga tidak ada gesekan ya. Harmoni ya, harmoni. Nah kemudian juga relationship di rumah juga bagus ya, kemudian juga hubungan dengan teman juga bagus, karena sejatinya ketika kita akan berkomunikasi kita harus tahu siapa diri sendiri dan siapa orang yang akan diajak bicara ya, supaya tidak ada salah interpretasi ya, tidak ada misunderstanding, miskomunikasi. Jadi hubungan baik-baik, dan kita juga senang ya kalau orang itu juga mengikuti kita dengan senang hati seperti itu. Nggak ada hipnotis ya di sini. Benar-benar pure komunikasi, karena sebetulnya hipno juga kan seni merangkai kata gitu kan. Iya. Mensugesti ya, mengafirmasi, mensugesti ya. Oke, Kak. Dan teman-teman kalau boleh saya tambahkan juga, tadi juga Kak Nur, temannya Kak Mutia juga masih bertanya tentang kalau dengan suami juga dengan si kuat juga, ternyata tipenya juga si kuat dan si kuat katanya kan. Nah, akhirnya sering bentrok gitu, Kak, gitu ya. Nah, dari pengalaman saya dan mungkin saya juga mengingatkan teman-teman yang sudah belajar alfa, keputusan-keputusan kita itu berasal dari mana sih? Berasal dari ego kita atau dari diri sejati kita. Diri sejati kita tuh apa ya? Bahasa simpelnya dari hati nurani kita. Misalnya Kak Nur menyadari bahwa Kak Nur si kuat dan pasangannya itu si kuat. Kalau dari hati nurani itu kalau kita kita renungkan ke dalam gitu ya, dengan hati nurani ya, bukan dengan si pikiran. Dengan si pikiran itu dengan ego misalnya, bukan dengan ego. Apa sih yang perlu dilakukan? Silakan tanyakan. Baiknya efektif itu apa sih yang perlu dilakukan? Pasti ada jawaban yang efektif. Ya, tapi kalau ego yang menjawab, pasti menang kalah terus gitu. Betul. Ya, seperti itu ya, Kak ya. Iya, jadi balik lagi ke teman-teman yang dimaksud kamu Tia tuh mempengaruhi orang lain tuh mempengaruhi sesuai dengan hati nurani kita, bukan dengan ego kita. Kalau niat kita tuh karena ego kita, nanti bentrok lagi juga. Ya, mau gimana pun caranya juga gitu. Oke, kamu Tia, terima kasih banyak.
sudah hadir dan teman-teman boleh ya nanti datang lagi di apa di sesi kedua apa ya kita sambungan lagi ya komunikasi efektif kan banyak banget ya Kak ya tentang banyak keluarga banget. dan lain sebagainya. Terima kasih ya Kak Mutia. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Thank you Kak Mutia. Thank you Kak Dani. Terima kasih, Ya. semoga ilmunya bermanfaat. Amin, amin. Iya, iya. Berikutnya nggak jadi, Belum nggak ya jadi. nggak jadi. Nanti latihannya, ini aja masih dicerna dulu deh teman-teman. Dan teman-teman kalau mau e-booknya yang kamu Tia berikan, coba kontak Mbak Cici. Mbak Cici, silakan nomor HP-nya di chat. Ya. Terima Nanti kasih. ya, nanti hubungi ke Mbak Cici, ada di grup, nanti akan di-share. Kamu Tia, sekali lagi terima kasih ya. Ya. Kak Vina, Kak Ken juga, ada Kak Jo juga. Ini teman-teman Alfa sih udah pada tahu lah gitu ya. Semuanya, terima kasih semuanya. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Waalaikumsalam. Dah. Thank you kamu, thank you Kak Dani. Thank you. Dah, Kak Jo. Semuanya. Kak Jo. Mbak Vina. Ada Mavin ya? Mavin diam aja. Iya, tumben nih. Oh iya, lupa foto kita ya. Oh iya, lupa foto. Ayo foto dulu. Yang Iya, masih ada nggak foto apa-apa dulu lah. yuk. Iya, foto dulu. Tolong yang ada dulu aja deh. Aku nggak pakai laptop, aku pakai tab. Oke. Coba yang pakai laptop. Silakan. Udah, Ci? Atau Mbak Didi? Udah segini ya kan? Bisa bantu. Oke, siap. Tes yang tahun ketiga tiga. Sekali lagi, ganti gayanya. Oke, sekali lagi tes 1, 2, 3. Oke, dibuka semua. Ini videonya mana? Sudah kan? Oke, terima kasih meskipun yang semuanya. lain. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur. Dah kamu semuanya, dadah.